Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inklusi merupakan sebuah aktivitas yang melibatkan semua pihak tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama maupun perbedaan fisik, serta melakukan upaya untuk meminimalkan hambatan yang muncul yang disebabkan adanya perbedaan yang ada. Sementara eksklusi adalah tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja untuk menghambat atau tidak melibatkan individu-individu dengan alasan keterbatasan atau perbedaan yang ada. Inklusi sosial sebagai hak asasi manusia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sementara itu di dalam pasal 3 ayat 3 pada undang-undang yang sama ditambahkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa didiskriminasi. Sementara itu di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita banyak menemukan terjadinya diskriminasi dan eksklusi sosial yang didasarkan pada perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan jenis kelamin, dan bahkan perbedaan kondisi fisik seseorang. Sebagai contoh, banyak sekali saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas tidak mendapatkan haknya yang sebagaimana mestinya. Misalkan, banyak dari saudara-saudara kita sebagai penyandang disabilitas tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka tidak mendapatkan pendidikan yang semestinya. Mereka juga tidak mendapatkan hak-hak politik untuk dapat berpartisipasi di dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, eksklusi sosial yang terjadi di dalam masyarakat harus segera dihentikan dengan cara memberikan ruang, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu dan setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi penuh di dalam aktivitas sosial dan pembangunan. Mengapa terjadi eksklusi sosial? Eksklusi sosial itu dapat dikenali dari adanya perasaan diasingkan, dijauhi, atau tidak dianggap oleh sebagian kelompok. Dampaknya, banyak dari orang kelompok-kelompok yang dieksklusi ini kemudian mereka menjadi tersingkirkan, tidak dapat berpartisipasi di dalam pembangunan. Kemudian mereka juga mengalami kesulitan di dalam mengakses pendidikan, mengakses sumber daya ekonomi, dan mengakses hak-hak yang lainnya. Seringkali eksklusi sosial itu didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang terlihat. Misalkan perbedaan warna kulit, perbedaan kondisi fisik, perbedaan keyakinan, atau juga perbedaan-perbedaan yang seringkali mengacu kepada kelompok-kelompok minoritas. Eksklusi sosial juga terjadi karena ada kelompok yang merasa dirinya lebih baik, ada kelompok yang merasa dirinya lebih unggul, ada kelompok yang merasa dirinya lebih mayoritas atau lebih banyak dibandingkan oleh kelompok yang lain. Eksklusi sosial itu terjadi juga disebabkan karena mengabaikan hambatan-hambatan yang dimiliki oleh sebagian kelompok. Misalkan, seringkali masyarakat mengeksklusi kelompok orang yang berpendidikan rendah,
orang yang memiliki hambatan fisik atau disabilitas, orang yang memiliki hambatan intelektual, atau anak-anak dengan kondisi Down syndrome karena faktor ekonomi. Misalkan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan seringkali mengalami eksklusi sosial. Eksklusi sosial juga disebabkan oleh apa yang disebut dengan sindrom mayoritas, yaitu kelompok yang paling besar di dalam masyarakat dan mendominasi setiap aktivitas sosial yang ada dalam masyarakat. Masyarakat yang baik dan sehat adalah masyarakat yang inklusif. Bentuk-bentuk inklusi sosial pertama adalah menerima keberagaman. Perbedaan merupakan sebuah keniscayaan, sehingga tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan eksklusi dan diskriminasi terhadap siapapun. Yang kedua, memahami kebutuhan praktis strategis, yaitu memastikan kebutuhan khusus maupun penunjang untuk memastikan keadilan dan akses partisipasi bagi setiap warga negara. Yang ketiga adalah menolak dominasi penafsiran mayoritas. Seringkali kelompok mayoritas ini mendominasi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, inklusi sosial ini harus memberikan ruang kepada kelompok-kelompok minoritas yang beragam untuk dapat berpartisipasi dan berkontribusi di dalam aktivitas sosial di masyarakat. Yang terakhir adalah 3 prinsip di dalam inklusi. Yang pertama adalah kesetaraan, kemudian non-diskriminasi, dan memastikan kewajiban negara untuk memberikan hak yang setara bagi setiap warga negara. Berikut adalah contoh tindakan yang mencerminkan bentuk eksklusi sosial dan inklusi sosial. Contoh eksklusi sosial yang pertama adalah tidak tersedianya toilet khusus disabilitas di ruang umum. Kedua, perempuan muslim yang tidak menggunakan hijab diwajibkan untuk menggunakan hijab di tempat atau di sekolah umum. Yang ketiga, mungkin Bapak Ibu juga punya contoh yang lainnya. Berikut adalah contoh inklusi sosial. Yang pertama adalah memberikan akses dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas di tempat umum. Kemudian yang kedua adalah membangun ruang laktasi bagi ibu menyusui di fasilitas umum. Atau Bapak Ibu juga bisa memberikan contoh inklusi sosial yang lainnya. Demikian penjelasan terkait dengan eksklusi sosial dan inklusi sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.